Setelah dua erangan lembut dilepaskan secara berurutan, di dalam gua gunung, Xiaoyan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya, dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus menyerbu ke atas. Sebaliknya, Xiaoyan perlahan, menstabilkan kinya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba dan tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yao Lao. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya, dan mengamati pemuda bermata tertutup itu, yang wajahnya seperti batu giok hangat. Dia merenung sejenak, dan segera menyadari kesadarannya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya, dalam menghadapi kekuatan, dan mengetahui kapan harus menarik diri, dalam kepuasan tanpa menjadi serakah, atau sombong tidaklah mudah. Tidak buruk, tidak buruk, keduanya mengulangi, tidak buruk cukup, untuk melihat kekaguman Yao Lao, sehubungan dengan kinerja Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi bintang 4 Dadoushi, bagaimanapun juga pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya, dengan 2 bintang hari ini, Xiaoyan sudah mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi superficial tubuhnya akan menjadi penghalang terbesarnya, saat dia mencoba untuk maju lagi. Seseorang yang memiliki interior yang dangkal, dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan lebih rendah, daripada orang yang tubuhnya penuh, dan energinya dikendalikan dan didistribusikan dengan benar. Xiaoyan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya pada pelatihan selama 3 tahun, di mana dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna, telah menyebabkan Xiaoyan menstabilkan dasar pelatihannya sampai sangat kokoh. Hanya dengan titik awal ini, yang sama stabilnya dengan batu, Xiaoyan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan yang menjulang tinggi, yang dapat membuat orang lain terkejut. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini, menghancurkan fondasi kokohnya yang paling dia banggakan. Seseorang secara alami tidak membutuhkan perdebatan, mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiaoyan sangat tegas dalam melepaskan terobosan sekali lagi. Wajah Xiaoyan seperti sepotong batu giok hangat, yang memancarkan cahaya samar, saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Beberapa saat kemudian, sebelum cahaya perlahan menghilang, bulu matanya bergetar sedikit, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah lenyapnya cahaya, kekuatan kuat yang menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Hahaha, lumayan. Setelah pemulihan dan pelatihan, kekuatan saya benar-benar naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang diberikan Anda kapanpun Anda menginginkannya. Yao Lao tertawa pelan saat melihat Xiaoyan meninggalkan kondisi latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiaoyan, sebelum dipancarkan. Dia memiringkan lehernya, dan mendengar suara jelas dari tulangnya, yang retak. Setelah itu, dia merasakan douqi, yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita, tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau, dan tubuhnya jatuh dengan luwes. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara hembusan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup, dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peningkatan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah meningkat kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak akan baik untuk saya. Xiaoyan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum, dan menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat pada teratai hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar, dan pecahan batu giok dari sebelumnya, sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka dalam tubuh Xiaoyan juga telah sembuh total. Kemerahan kembali ke wajah Xiaoyan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya, dan menyaksikan tindakan Yao Lao, sebelum melirik ke pecahan giok. Dia sedikit tertegun.
Hatinya segera bergerak sedikit saat dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh curiga, "Apakah guru mengenali apa ini?" "Ah, saya telah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya." Yao Lao mengangguk dan berkata, "Menyimpan perangkat. Seseorang dapat benar-benar menyimpan sesuatu di dalam benda ini. Jangan bilang kalau itu menyimpan sesuatu seperti teknik Dou atau metode Qi." Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara saat dia tiba-tiba menyadari. "Hehehe, jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini seharusnya menjadi mahakarya Burning Flame Valley di benua Douqi. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh Burning Flame Valley." Yao Lao tersenyum saat berbicara. "Burning Flame Valley, apa itu?" Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung saat mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang tidak pernah meninggalkan kekaisaran Jiama seumur hidupnya, wajar jika dia belum pernah mendengar nama ini. Burning Flame Valley adalah faksi di benua Douqi. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Sekte Awan Berkabut. Mereka menjadi terkenal di benua Douqi karena berlatih metode Qi dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode penyerangan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mereka bisa dianggap unik di benua Douqi. Yao Lao berkata dengan lemah. "Tidak lebih lemah dari Sekte Awan Berkabut." Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa Sekte Awan Berkabut ini, yang mendominasi kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja di benua Douqi. Hehehe, jangan melebih-lebihkan Sekte Awan Berkabut. Apa yang dikatakan orang bernama Ling Ying itu benar. Sekte Awan Berkabut hanyalah faksi lapis kedua di benua Douqi. Meskipun mereka sekarang mungkin memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai salah satu bagian terbawah dari faksi tingkat pertama. Yao Lao mendecakkan bibirnya, mengubahnya dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa, saat melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Douqi sangat besar. Ada orang kuat sebanyak awan. Dunia yang pernah Anda lihat di masa lalu hanyalah sebagian kecil dari benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua itu, saya yakin Anda akan menyukai dunia yang menakjubkan dan menarik itu. Namun, Anda juga harus memahami hal ini. Dimanapun Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah yang paling penting jika Anda ingin dihormati. Petik 2. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami baik jika Anda bisa memahami ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang pecahan batu giok di tangannya dan berkata, "Kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini?" Petik 2. Tentu saja. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang dapat dibandingkan dengan Sekte Awan Berkabut, item di dalamnya juga kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan saat dia melanjutkan dengan senyuman. Hal-hal dari Burning Flame Valley sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menerima potongan giok itu. Dia membaliknya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa batu giok yang tampak lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan yang berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang segera tertahan di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah, menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu.
Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki nyala api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Potongan giok rusak yang tampak lemah dibebankan langsung ke nyala api. Bibit api samar dari api berwarna ungu meletus di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia sedikit tercengang saat dia melihat Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api ungu adalah nyala api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari api douki biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada bidak giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao katakan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka awalnya aku mengira itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini sepertinya ikan besar. Pandangan aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat bongkahan giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, "Anak kecil, sepertinya keberuntunganmu sangat bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah." Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika bidak giok kecil ini mampu memberikan pujian dari Yao Lao, kemungkinan besar dia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdegup kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari sela-sela jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi ketiadaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan giok itu jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke dalam keheningan, setelah jatuh ke dalam nyala api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun, tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu nyala api. Ketika gua menjadi panas tanpa disadari, potongan batu giok yang tadinya tenang akhirnya mulai berubah. Permukaan yang awalnya halus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah-olah akan mencair. Tidak apa-apa, terus naikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan giok yang akan meleleh. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah melihat sikap tenang Yao Lao. Dia menganggukkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Douki di tubuhnya mengalir dengan cepat dan suhu api inti teratai hijau sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu nyala api, pecahan batu giok yang gelap, hitam akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih berwarna hijau datar. Cairan itu perlahan mengalir di dalam api hijau, seperti makhluk hidup tampak sangat aneh. Pada satu titik cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembusnya dan muncul ke permukaan. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia melihat pergerakan cairan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api bahkan tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang menusuk mata tiba-tiba keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin telah menusuk mata, tetapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan atau Yao Lao menutup mata. Ini karena karakter dan informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua pegunungan, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut keluar dari sela-sela giginya. Skivire Tri Misterius Change. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah.
Layar besar dan ringan digantung di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya, dengan cara yang teratur. Di samping kata-kata tersebut, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Di dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait satu sama lain, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiaoyan membawa rasa ingin tahu, saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melonjak saat dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah Anda tahu apa ini?" Iya, cahaya di mata Yao Lao perlahan menghilang saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia mendecakkan bibirnya dan tersenyum sambil berkata sambil mendesah terkejut, "Kali ini, kamu benar-benar telah mengambil harta karun." Perubahan misterius 3 misterius, ini adalah teknik rahasia kelas tinggi yang sangat misterius. Petik 2. Teknik rahasia. Alis Xiaoyan segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Hahaha, selain metode Qi dan teknik Dou masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Dou Qi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu di kota Wutan, teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia tingkat lanjut untuk memungkinkan dirinya meningkatkan kekuatannya ke kelas Dadoushi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jiali untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Douze, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Dadoushi. Teknik rahasia semacam itu benar-benar sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire Tree Mysterious Cheng, ini adalah salah satu harta karun yang dimiliki, Burning Flame Valley. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi ini adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Petik 2. Oh, hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Memiliki jenis api luar biasa tertentu. Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa daripada api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin mempraktikkan teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah praktisi harus memiliki afinitas api. Kedua, dia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti api ungu milikmu. Tentu saja, api surgawi, secara alami adalah pilihan terbaik, hahaha. Tapi sejak kapan api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini? Oleh karena itu, saya tampaknya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api yang terbakar, yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Jika saya harus memenuhi persyaratan ini dan mempraktikkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dapatkah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiaoyan berputar saat dia buru-buru bertanya. Tentu saja, Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, ini yang disebut Skyfire Tree Mysterious Cheng. Sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh, dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka. Petik 2. Apakah itu sekuat teknik rahasia yang Sun Er tunjukkan saat itu? Xiaoyan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, saya mengamati warna kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa keesokan harinya masih cerah setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya. Saya benar-benar terkejut. Dari kelihatannya, saya khawatir masih ada celah antara teknik rahasia yang dia tunjukkan dan yang ini. Bagaimanapun, semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau penarikan untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini memungkinkan kekuatan seseorang melonjak untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada reaksi besar yang muncul setelah setiap penggunaan. Menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebagai contoh-contoh. Konon setiap kali digunakan, energi liar api tersebut akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun,
Dari penampilan luar teman perempuan kecil Anda keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, rasa ingin tahu yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memujinya. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Hahaha, kamu seharusnya tidak begitu sedih. Skyfire Tree Misterius Cheng, ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya ketahui, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membuat kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala api yang Anda kendalikan. Saat itu, pemimpin lembah, Burning Flame Valley, memiliki 1 jenis api surgawi, dan 2 api binatang, yang diperoleh dari tubuh 2 binatang ajaib. Kekuatan aslinya berada di sekitar level bintang 5 Douzong, tapi jika dia menggunakan 3 transformasi dari Skyfire Tree Misterius Cheng, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Dousun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung di berbagai kelas. Xiaoyan sedikit tergerak saat mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong mundur oleh satu serangan klon Yun San, dia dengan jelas tahu betapa sulitnya untuk melewati celah antara setiap kelas begitu seseorang mencapai tingkat Do Huang. Namun, Skyfire Tree Misterius Cheng, kini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang baru saja Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik, seperti yang baru saja dikatakan Yao Lao. Hahaha, itu adalah batas yang bisa dinaikkan jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tapi itu berbeda untukmu. Anda yang memiliki Flame Mantra, tidak perlu khawatir nyala api di tubuh Anda saling bentrok. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius, ke transformasi ketiga kemungkinan akan menjadi sesuatu yang bahkan nenek moyang yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan Flame Mantra. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiaoyan mau tidak mau mendidih sedikit ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Wajahnya memerah, tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi melihat ke tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda dapat sepenuhnya memperoleh metode pelatihan untuk perubahan misterius 3 misterius. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar terang ini. Yao Lao mengingatkan. Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia meletakkan jarinya ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Tiba-tiba, ia tampak hidup saat ia mulai bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi untaian cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Banjir besar informasi dengan keras membanjiri pikirannya. Wajah Xiaoyan dengan cepat bergerak beberapa kali. Dia dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang melanda dirinya saat dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode latihan teknik rahasia. 2 gunung sekali lagi turun ke dalam keheningan total. Yao Lao perlahan mengelus jenggotnya sambil menatap Xiaoyan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, sungguh tidak terduga bahwa teknik rahasia, Burning Flame Valley, yang dijaga ketat ini benar-benar akan menemukan jalan ke Kekaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan didapat oleh bocah kecil ini. Hahaha. Orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan aku yang dulu meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan murid saya. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha apapun. Jika dia tahu tentang ini, saya khawatir dia akan sangat marah. Hahaha, tawa bergema di seluruh gua. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat juga secara bertahap membukanya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara matanya berkedip. Metode pelatihan untuk Skyfire Tree Misterius Cheng, sangat aneh.
Saya tidak tahu jenius aneh mana yang benar-benar bisa menciptakan ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara dia mencerna informasi yang telah terbang melalui kepalanya sebelumnya, dia secara kasar melihat metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. Itu memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat langka di dunia ini. Tingkat kelangkaan mereka bahkan bisa dibandingkan dengan metode Qi kelas D. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, bagaimana? Apakah kamu puas? Sangat puas. Mulut Xiaoyan terbuka dengan senyuman. Dengan cepat mengikutinya. Bagaimanapun, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi saya baru saja melihatnya sekilas. Skyfire Tree Mysterious Cheng kini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya, informasi yang terkandung di dalam potongan batu giok hanya mencatat transformasi pertama. Tidak ada prospek sedikit pun dari 2 jenis transformasi yang tersisa. Petik 2. Oh, hanya ada satu perubahan. Alis Yao Lao berkerut saat mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini mungkin beberapa trik kecil dari Burning Flame Valley. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk mempraktikkan semuanya. Petik 2. Tapi jika tidak ada, maka tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki satu api surgawi di dalam tubuhku. Sangat cocok untuk melatih satu jenis transformasi untuk saat ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan pikiran terbuka, ah, kalau begitu kamu harus berlatih untuk sementara dulu. Setelah Anda menemukan api surgawi lain di masa depan, kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari lembah api yang terbakar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Anda telah sepenuhnya pulih dari luka Anda. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Yao Lao tiba-tiba bertanya. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia merenung sejenak, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, saya ingin mencari ayah saya. Melihat Yun Leng benar-benar bersikeras bahwa dia tidak pernah menyentuh ayah saya sebelum kematiannya, saya khawatir apa yang dia katakan adalah kebenaran. Petik 2. Alis Xiaoyan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika apa yang dia katakan benar, bagaimana mungkin ayahku, dengan kekuatan seorang Dadousi, menghilang di depan mata seorang Douwang? Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, kekuatan ayahmu benar-benar sebesar Dadousi. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang entah kemana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Petik 2. Orang lain. Xiaoyan tertegun sejenak. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, saya khawatir kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Douwang untuk membawa ayah saya pergi di depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain aku, sepertinya klan Xiaoku tidak pernah berteman dengan orang sekuat itu. Petik 2. Dengan latar belakang klan Xiaomu, sangat sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang begitu kuat. Tapi faksi di belakang teman perempuan kecilmu memang memiliki kemampuan ini. Kata Yao Lao dengan lembut. Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er. Wajah Xiaoyan bingung saat dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat pintar, tapi dia masih terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan jauh ke depan yang begitu baik. Yang saya maksud adalah ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Xiaomu memang punya hubungan dengan mereka, tapi tidak bisa dianggap bagus. Hubungan itu terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali Anda bertemu teman perempuan kecil Anda itu, Anda dapat bertanya kepadanya dan Anda dapat mempelajari beberapa rahasia. Xiaoyan merasa kesulitan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat melihat ekspresi Yao Lao. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara lembut, baiklah. Bagaimanapun, klan telah dipindahkan. Saya juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Kali ini, ayo buruan langsung ke Akademi Jianan.
Petik 2. Iya, Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia menatap langit malam yang gelap dan hitam dan kilatan dingin melintas di pupil matanya yang menyempit. Dia berkata dengan lemah, namun, pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Mengingat karakter Yun San, dia pasti tidak akan mengizinkanku meninggalkan Kekaisaran Jiama dengan mudah. Petik 2. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Hei, karena mereka ingin aku tetap tinggal, maka mereka harus bersiap-siap menerima pukulan. Aku, Xiaoyan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba melompat dari jarinya yang panjang. Dia perlahan menghirup